Memang City di awal musim di sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini memang mengalami banyak masalah cedera. Dan itu yang kena pemain-pemain inti kayak Ruben Dias, terus De Bruyne juga sempat absen. Terus habis itu yang paling penting nih yang mungkin yang selalu dijadikan alasan ya adalah pemenang Ballon d'Or tahun ini, Rodri. Kalah beruntun secara psikis ini kan berpengaruh ya. Akhirnya mempertanyakan, loh ini saya beneran bisa bangkit nggak? Bisa bangkit nggak sih? City lagi kacau. Lagi kacau banget internalnya. Istilahnya 12 laga loh, 12 laga cuma menang 1 kali itu. Wah itu krisis ya, kalau bisa dibilang krisis. Pasti ngefek lah. Halo Bola Netters, jumpa lagi di Bareng Bola bersama saya Andre. Saya Rafin di sini. Karena main bola itu barengan, yang sendirian Marcus Rashford. Wow. Kenapa tuh Marcus Rashford? Kenapa tuh? Karena Marcus Rashford sudah 3 laga tidak diajak main di Manchester. Tidak diajak main. Padahal sehat loh. Kira-kira dia di-kick dari grup WhatsApp nggak ini grup? Oh ada, tetap kok masuk grup WhatsApp tapi tidak diajak. Lu nggak diajak. Lu nggak diajak. Rashford nggak main. Bahkan nggak masuk skuad MU di 3 laga terakhir, mulai dari laga melawan Manchester City. City betul. Itu di Premier League. Derby Manchester betul. Ya, betul. Nah, tapi kali ini kita nggak akan bicara soal Rashford. Bukan Rashford ya? Terlalu kontroversi kan. Aduh. Mending kita bicara soal Manchester City. Malah Manchester City ketika Rashford pertama kali nggak bermain nih. Nah, boleh. Si Manchester City entah kenapa waktu itu kan kalah dari MU ya. Betul, di Derby Manchester. Kalah dengan skor 2-1 dengan gol dramatis Amad Diallo. Betul. Kekalahan Man City ini mulai terasa biasa aja gitu loh. Kayak terbiasa. Kayak lihat skor, lihat Man City kalah itu kayak udah nggak kaget gitu. Kembali ke fitrahnya. Beda kayak musim lalu. Musim lalu kan menang terus. Yes. Nggak musim lalu doang sih, musim hampir 1 dekade terakhir ini menangan terus. Dan yang terakhir akhir pekan lalu Man City juga kalah lagi dari Aston Villa dengan skor 2-1 juga. Ini menyedihkan ini. Skuadnya Guardiola agak gimana gitu ya. Dan kekalahan dari Aston Villa kemarin memperpanjang rentetan hasil buruk Man City. 12 pertandingan terakhir ya secara beruntun di semua kompetisi, Man City cuma menang 1 kali. 1 kali doang lawan Nottingham Forest. Ya, dan 2 hasil imbang. Ya, 2 sisanya kalah. Berarti 9 kali kalah. 9 kalah, 2 imbang, 1 imbang dan 1 kali kemenangan. Sebentar, itu Manchester City atau MU ya? Kok kayaknya beda warna. Iya, beda warna. Makanya kok tidak asing. Nah, ini yang menarik nih. Kalau dibandingkan sama MU ya. Kan sejujurnya nih, kalau katakanlah yang latih Man City ini bukan Guardiola. Katakanlah ini pelatih lain nih di kursi ini Man City dengan rentetan seperti ini, kira-kira udah dipecat. Sudah out dong. Sudah out ya. Erik ten Hag aja kemarin kalahnya nggak sampai 9 loh, kalahnya nggak sampai 9 udah di kick. Makanya, nah ini Guardiola ini agak dapat privilege. Padahal kalau klub lain, kalau pelatih lain, udah media Inggris sudah bercuap-cuap out tiba-tiba ada insider Manchester City is considering to sack Pep Guardiola. Kalau kan headline-nya kan gitu kan di The Sun atau di mana 5 calon kandidat pengganti Pep Guardiola. Siapa yang bisa menggantikan Guardiola? Ada apa dengan kehidupan Guardiola gitu. Pokoknya dikupas habis gitu. Tapi untung banget Guardiola ini karena riwayat trofinya mungkin ya. Karena memang dia kita tidak bisa menampik lah semenjak dia 2016 jadi pelatih Manchester City, dia udah memberikan segalanya loh. Betul. EPL udah berapa? FA Cup, Carabao Cup, Liga Champions yang di Chelsea aja nggak bisa menang loh. Udah Chelsea udah. Maaf ya fans Chelsea. Si Meriam London nih, tetangganya yang belum menang. Itu belum pernah UCL itu. Menang sekali UCL, treble juga. Treble. Tim Inggris kedua yang treble loh. Berarti Guardiola ini sudah, kalau bahasa Jawanya itu sudah ente-entean gitu. Sudah ente-entean, udah apa yang belum gue menangin. Nah, tapi semua. Musim ini entah kenapa Man City tiba-tiba kehabisan bensin nih. Dimulai dari kekalahan pertama Man City itu kekalahan dari Tottenham
Ya, itu sekitar bulan Oktober kalau Oktober akhir tanggal 31. Ya, Itu kalah mereka dengan skor, saya nyontek ini. Iya, nggak apa-apa. Dengan skor 2-1. 2-1. Oh, 2-1 ya. Sering 2-1 ya. Makanya itu. Setelah itu mereka kalah terus. Dan untungnya menang lawan Forest, terus kalah lagi lawan imbang dulu lawan Palace. Oh ya, imbang, Palace. kalah terus kalah lagi. Kalah di derby Manchester yang penuh gengsi pun kalah Iya, juga. kalah. Nah, kira-kira ini kan sudah sudah muncul banyak spekulasi ya. Ya. Apa sih yang terjadi dengan Man City ini? Oke, kalau mungkin ya dari yang Pep yang dia secara langsung ngomong di beberapa press conference-nya adalah masalah cedera memang. Oke. Dan memang City di awal musim di sekitar 3 atau 4 bulan terakhir ini memang mengalami banyak masalah cedera. Dan itu yang kena pemain-pemain inti kayak Ruben Dias, terus De Bruyne juga sempat absen. Yeah. Terus habis itu yang paling penting nih yang mungkin yang selalu dijadikan alasan ya adalah pemenang Ballon d'Or tahun ini, Rodri kan memang kan dia semenjak datang dari Atletico nyaris tidak pernah absen di skuad Manchester City. Satu musim itu paling dia cuma absen 2-3 kali dikasih istirahat, selebihnya main. Dan memang harus diakuin bahwa City tanpa Rodri ini kayak sayur tanpa garam. Wah. Karena apa? Karena memang kalau Mas Andre lihat atau mungkin bola neters lihat pertandingan sebelumnya ya, beberapa pertandingan yang City kalah ini kan, City kan dari dulu kan terkenal kuat pegang bola. Ya. Sekarang enggak. Kita lihat gampang sekali kehilangan bola. Betul. Dan mereka tidak punya pemain yang bisa. Nah, ini yang mungkin jadi masalahnya adalah mereka nggak punya nih pemain yang bisa menggantikan yang mungkin bukan menggantikan ya, lebih yang karakteristiknya mirip sama Rodri. Oke. Ini yang menjadi masalah karena itu tadi. Istilahnya dia sosok yang tidak tergantikan, terus tiba-tiba direnggut paksa, direnggut paksa jadi kayak apa aja direnggut paksa, nggak ada yang bisa gantiin. Nah ini sih yang mungkin secara sistem terganggu lah, secara sistemnya terganggu. Dan itu yang memang yang paling kelihatan banget itu masalah pegang bolanya sih. City selalu terkenal dengan dominasi possession. Betul, ya. Dominasi possession, dia terus habis itu menyerang dengan aktif. Cuma semenjak Rodri, karena memang Rodri ini kan peran ganda ya kalau di City sebagai dia DMF. Satu, dia mengalirkan bola, dia juga mengcover lini pertahanan. Ya. Kehilangan dua pemain ini dua pemain dengan dua fungsi ini terlihat dampaknya besar ya? Dampaknya besar, dan ini mungkin bisa dibilang sebagai justifikasi, bukan justifikasi kalau memang Rodri itu layak menang Ballon d'Or. Wah, bukan. Kalau misalnya nih, kalau mungkin intermezzo dikit ya, kalau misalnya Vini kalau hilang di Real Madrid, masih bisa digantiin sama yang lain. Masih bisa bikin gol Madrid. Masih bisa bikin gol, ada Mbappe, Rodrigo dan segala macam. Kalau Rodri kelihatan banget kan akhirnya. Ya. Pemain City yang begitu luar biasa, yang begitu dominan, nggak ada apa-apanya ketika Bang Rodri ini hilang. Ya. Nah, sebenarnya kasus yang dialami Man City badai cedera ini sebenarnya sudah sering menyerang klub-klub lainnya beberapa tahun terakhir. Jadi Liverpool pernah kena, hampir semua kayaknya. MU pernah kena, Real Madrid juga sempat. Nggak cuma di Inggris doang ya berarti. Ya. Nah, berarti bisa nggak kita bilang gini, Man City ini juara beruntun beberapa tahun terakhir ini beruntung aja mereka nggak cedera. Sebenarnya kalau dibilang nggak kena badai cedera. Sebenarnya City juga di beberapa musim terakhir ini juga beberapa kali terkena cedera. Cuma yang menjadi pembeda di musim ini adalah satu, yang kena itu pemain inti, dan kedua datangnya bersamaan. Oke. Kalau musim-musim sebelumnya, misalnya nih bulan ini si De Bruyne cedera, tapi dia bulan depan udah pulih, terus misalnya siapa Ruben Dias lagi gitu. Kayak gitu. Enggak, City belum pernah mengalami situasi di mana pemain intinya 2 sampai 3 atau 4 pemain intinya cedera barengan. Nah, sekarang di musim ini salah satu yang kalau yang saya lihat sih salah satu penyebabnya itu. Ya. Nah, dan ini istilahnya jadi apa ya, bola salju kalau saya mengatakannya ya, karena kan dia kalah satu laga, kalah 2 laga. Kalau City yang dulu akhirnya ada pemain yang sembuh, ini kan bisa langsung bangkit. Ya. Kalah beruntun secara psikis ini kan berpengaruh ya. Akhirnya mempertanyakan, ini saya beneran bisa bangkit nggak? Bisa bangkit nggak sih? Apalagi kan kalahnya juga, saya bukan kalahnya sama tim-tim yang gede banget itu kan juga enggak kan? Maksudnya kalah sama tim-tim kayak bukannya meremehkan Crystal Palace atau sama Crystal Palace aja mereka cuma bisa imbang. Ya. Jadi kan ya otomatis psikis juga bakal kena ya, apalagi udah 12 laga. 12 laga cuma menang 1 kali, ya pasti krisis kepercayaan diri itu terjadi. Dan
ini mungkin salah satu apa ya? Kalau bisa dibilang, kalau dibilang kelemahan, bukan kelemahan sih. Jadi reality check mungkin. Ya, reality check mungkin bisa. Cuma ini juga salah satunya ada di faktor pelatih sih. Pep semenjak menangani Barcelona tahun 2008 ya, dia belum pernah mengalami situasi seperti ini. Iya. Di Bayern pun enggak. Di Bayern enggak, sangat business as usual di Bayern. Dia enggak pernah mengalami situasi, dan dia juga mengakui kan bahwa saya sepanjang karir saya enggak pernah mengalami situasi kayak gini. Nah ini akhirnya dia juga bingung kan, akhirnya ini harus diapain nih? Harus diapain nih? Ini kan yang apa ya? Karena dia kan terbiasa menang kan. Dia belum pernah dapet tim yang sulit untuk dilatih atau tim ya kan, dia gak dapet tim yang kan selalu mungkin kalau di musim pertamanya dia City kan gak juara sama sekali, tapi performanya masih bagus kan, masih terbentuk, masih membentuk lah. Dia nggak pernah dapet tim yang benar-benar sengsara kayak MU gitu kan, belum pernah dia. Makanya. Jadi ya ini salah satu kalau bisa dibilang ujian kali ya, ujian untuk Pep bahwa dia terbiasa nih menangani tim-tim yang jadi tim-tim super lah. Tim-tim super, tim-tim jadi lu bisa nggak sekarang bangkitin kan kualitas pelatih kan diuji dari situ bagaimana membangkitkan. Kan memang netizen juga sering melempar pertanyaan ya, misalnya Guardiola mah jago karena pemainnya bagus-bagus. Gimana kalau Guardiola gimana kalau misalnya Guardiola ngelatih Villa atau ngelatih Southampton gitu, dia bisa nggak? Nah, mungkin ini sedikit pandangan apa yang terjadi kepada Pep kalau dia nggak punya squad full, mungkin pemain-pemain terbaik. Bisa jadi ya. Karena memang Pep juga ya, memang ya kalau bahasa orang beruntung dia hoki ya, dapat dari awal karirnya dia di Barcelona aja langsung dapatnya Iniesta, Xavi, Messi. Tim pemain-pemain yang ya udah bagus di Bayern juga, Thomas Muller, Bastian Schweinsteiger juga dia sempat. Pemain-pemain yang istilahnya ya sorry itu saya nggak usah diapa-apain juga bisa juara gitu loh. Dia pun seringnya beli pemain jadi Pep. Beli pemain yang sudah oke dan yang cocok dengan taktik yang dia inginkan. Iya, jadi dia bukan mengembangkan pemain. Dia bukan betul. Dia bukan tipikal yang molding pemainnya, dia yang membentuk pemain. Enggak, tapi kalau misalnya di City sebenarnya ada sih kayak Phil Foden itu kan. Ya. Tapi coba satu dari berapa pemain dari yang dia beli berapa ratus juta pounds dia habiskan untuk beli pemain. Sampai miliar kayaknya kalau nggak salah. Nah, di 2 match berikutnya ini Man City akan di tengah pekan Boxing Day akan melawan Everton dan di akhir pekan akan melawan Leicester City. Dengan rentetan 12 laga negatif ini, apakah rentetan kekalahan akan bertambah di Everton, dan karena Everton baru menang Bang Chelsea dengan performa bagus. Kalau di atas kertas ya, kalau dalam situasi normal kita tutup mata juga City menang berapa 2-0 3-0 kalau situasi normal. Cuma seperti yang tadi aku bilang ya Mas Andre, City lagi kacau banget internalnya. Istilahnya 12 laga cuma menang 1 kali itu. Wah, itu krisis ya, kalau bisa dibilang krisis. Pasti ngefek lah, dan mereka juga belum pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi mereka belum menemukan cara untuk kembali. Nah, cuma kalau di atas kertas, kalau kita balik ya lawan Everton ini papan bawah ya kalau nggak salah ya, dia ada di papan bawah, mepet zona degradasi. Cuma kita lihat Everton lawan Chelsea main bagus, si defense-nya rapi banget, kuat banget. Jordan Pickford juga oke banget. Nah, dan City ini juga kan mulai frustrasi kan. Kayak kemarin Erling Haaland kan juga disorot kan beberapa laga terakhir ini main jelek, dia 1 buang peluang, 2 dia minim sentuhan. Nah, ini kalau ketemu tim yang ultra defensif kayak Everton ini juga peluang untuk kehilangan poinnya cukup gede ya, apalagi dengan momentum yang jelek. Sementara kalau Leicester City sendiri kan, kan barusan sih sekitar hampir 3 minggu ya bersama Ruud van Nistelrooy. Awalnya bagus, tapi kemarin dia akhir pekan kemarin kan kalah lumayan gede dari Wolverhampton. Jadi mungkin kalau lawan Everton ada kemungkinan ya kalah. Enggak. Kehilangan poin sih. Kalau kalah juga Everton juga kuat di attack doang, serangannya juga enggak terlalu yang berbahaya banget. Kans untuk kehilangan poinnya cukup ada. Kalau Leicester City ini sama-sama tidak stabilnya, tapi di atas kertas kualitas harusnya City menang ya. Harusnya City menang, harusnya. Jadi Pep biar nggak jadi dipecat. Oke.
Nah, tadi kita bahas soal Everton yang baru menanimbang Chelsea ini. Chelsea, oke. Kita belok sedikit ke area Inggris yang lain. Chelsea ke kota London ya. Chelsea ini ketika Man City turun, Chelsea lagi naik nih, pelan-pelan naik terus. Karena ini di luar dugaan, entah kenapa Chelsea mematahkan melebihi ekspektasi banyak orang. Waktu awal musim kan Chelsea kan dengan pelatih baru, dengan jumlah pemain yang sampai 40 dalam squad, itu pun masih harus dibuang-buangi, dipinjamkan gitu. Waktu itu kan nggak ada yang mengira Chelsea bisa bersaing di papan atas. Yes, betul. Nah, sekarang pelan-pelan skuad Enzo Maresca ini naik terus nih dengan performa yang bagus, terus merangkai kemenangan gitu. Nah, sebenarnya sih apa sih yang terjadi di Chelsea ini? Kenapa sih kok dengan pelatih baru kan biasanya kan butuh adaptasi ya? Kenapa mereka bisa oke sekarang ini? Oke, tadi mungkin Mas Andre udah singgung ya. Jadi sebelumnya kita bahas Enzo Maresca-nya dulu nih ya. Kan banyak yang bertanya-tanya ketika Pochettino dipecat. Ketika Pochettino dipecat, siapa nih Enzo Maresca? Siapa sih ini? Siapa sih Enzo Maresca? Banyak yang istilahnya kan kita tahu ya, Chelsea itu kan semenjak era Roman Abramovich itu kan kayak dalam tanda petik alergi ya kalau rekrut pelatih biasa itu kan rekrutnya kayak Carlo Ancelotti, Jose Mourinho yang pelatih yang benar-benar udah settle, yang udah terbukti. Sementara Enzo Maresca ini kan banyak yang bertanya siapa sih Enzo Maresca. Nah, cuma memang yang mungkin bola netters perlu tahu adalah Enzo Maresca ini juga bukan pelatih yang sembarangan dalam tanda petik ya. Satu, dia pengalaman pelatihnya yang menurutku yang salah satu penyebab kenapa Chelsea main bagus adalah dia tuh mantan asistennya Pep Guardiola di City. Gitu. Jadi dia istilahnya udah mulai katam masalah Liga Inggris. Dia juga tahu bagaimana cara membuat sebuah tim bermain bagus. Dan dia sebenarnya di musim 2023-2024 kan dia pertama kalinya nih dikontrak jadi pelatih kepala di Leicester City. Dan terbukti Leicester City satu musim aja sama dia promosi juara Championship. Jadi Maresca ini istilahnya bukan pelatih kaleng-kaleng sebenarnya. Cuma memang dia untuk di level tertinggi belum teruji. Itu satu. Yang kedua adalah masalah squad. Kita lihat tadi sebenarnya Mas Andre bilang kan Chelsea kan di musim panas ini kan belanjanya agak ngawur belanja belasan pemain kalau tidak salah ingat, sehingga akhirnya dia sekitar 40 pemain. Sekitar 40 pemain, terus kan ada yang dipinjemin, ada yang dijual, ada yang kenapa jumlah pemain ini berpengaruh? Ini juga ada hubungannya sih. Jadi yang pertama tadi seperti Mas Andre bilang, kan pelatih baru kan biasanya butuh waktu untuk adaptasi. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di Chelsea. Kalau kita lihat di awal-awal laga itu kan, di awal musim kemarin kan Chelsea kan sempat kalah beberapa periode. Makanya kan banyak kan orang yang bilang Chelsea musim ini juga dicoret lah masuk Liga Champions, syukur alhamdulillah lah. Kan banyak yang meragukan karena performa awalnya. Cuma ya itu tadi, karena yang saya lihat dari apalagi 2 bulan terakhir adalah sistemnya udah mulai bekerja. Sistemnya udah mulai jadi. Akhirnya kan udah mulai terbiasa. Udah ngerti nih tugasnya apa. Jadi mereka istilahnya memetik hasil dari sengsara di awal, bersenang-senang kemudian. Nah, ini periode senang-senangnya ini kan sengsaranya udah di awal. Itu satu. Yang kedua adalah yang menurut saya yang ini salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak pesaingnya adalah masalah skuad tadi. Kan di awal kan banyak yang bertanya-tanya, ini 40 pemain ini mau dibuat apa? Tapi ternyata ini jadi kekuatannya Chelsea, karena kalau mungkin bola netters tahu, skuadnya Chelsea untuk skuad Premier League dan skuad mereka main di Conference League main di Conference League itu beda 100%. Jadi dan ini jadi salah satu kekuatannya. Kenapa? Karena kayak City, kayak Liverpool kan harus rolling terus kan bermain di Liga Champions. Sementara pemain-pemainnya Chelsea yang main di Premier League istirahat, main seminggu sekali doang, segar bugar dong. Beda kayak Liverpool, City, Arsenal yang harus di rolling terus, harus main seminggu 3 kali. Itu kan pasti beda kan tingkat kebugaran, dan itu juga yang berpengaruh kepada performa Chelsea akhir-akhir ini. Apalagi saya garis bawahi akhir-akhir ini karena jadwalnya lagi padat nih. Kan Premier League Liga Champions, Liga Eropa, Conference League Carabao Cup juga kan
hampir tiap minggu tuh nggak ada berhentinya gitu loh. Kan capek kan. Sementara Chelsea dengan skuad yang gede, ya udah. Skuad gendutnya, akhirnya kan orang-orang kan dulu kan bilang apa sih skuad gendut ini, ternyata terbukti dan di Conference League mereka performanya oke, Premier League juga oke. Jadi bahagia sekali. Jadi situasi ini dua tim sama-sama biru, yang satu biru muda, sengsara, yang satu biru Chelsea ini lagi oke. Siapa tahu kan ini apa, kalau andai kata Guardiola dipecat, terus City mengambil Enzo Maresca kan bisa juga gitu. Bisa jadi karena kan Enzo Maresca kan juga kan punya keterikatan sama City juga kan. Sebenarnya juga ya ada sih kan, Mikel Arteta kan juga kan muridnya Pep juga. Bisa Pep. Banyak opsi lah. Nah, itu tadi bahasan tentang dua klub Liga Inggris yang situasinya lagi bertolak belakang. Man City lagi turun terjal dan Chelsea pelan-pelan naik untuk mengganggu Liverpool dan Arsenal. Iya. Nah, ini menarik juga sih. Ini aku nggak tahu ya, ini Enzo Maresca memang main games atau gimana kan? Chelsea kan lagi naik nih, naik terus kan sekarang peringkat 2 ya. Peringkat 2 ya, sekitar peringkat 2 peringkat 3 ya. Pokoknya dia papan atas lah, papan atas. Kan udah mulai ya, tahu sendiri lah kan media Inggris kan disebut-sebut calon juara. Calon juara kan langsung ya. Gimana kamu melihat peluang juara? Enzo sejak dia periode sekitar bulan Oktober kalau nggak salah ya, sekitar bulan Oktober itu dia kan udah mulai ditanya nih, wah tim lu mainnya udah mulai bagus nih, PD juara nggak? Enzo tuh selalu bilang bahwa enggak, Chelsea belum siap, masih jauh sama Liverpool. Tapi pelan-pelan tapi pasti tiba-tiba udah peringkat 2, sudah mulai menggerayang, udah mendekati ser. Nah ini bisa apa ya, bisa jadi kejutan juga ya, tiba-tiba nanti tiba-tiba nanti mungkin udah bulan Januari, Februari mulai jadwal padat lagi, tiba-tiba naik lagi. Kan soalnya kan apalagi kan kalau udah masuk fase itu kan klub-klub kan pada bingung nih, Liga Champions udah masuk 16 besar, masa ditinggal. Apa mau mengorbankan Premier League? Ya ini kan Chelsea paling santai lah. Dilemanya tim-tim ini kan Liverpool, Arsenal gitu kan, mau yang mana yang diprioritaskan? Kalau Liga Champions, kalau kita nggak serius Liga Champions tersingkir, nanti fans marah. Kalau di Premier League-nya juga nanti fans juga marah. Nah, Chelsea slow bye bang, tim kita banyak, nggak perlu ini. Itu dia kondisi Man City dan Chelsea mungkin akan menarik di bulan Januari ya. Kira-kira apakah Pep akan dipecat? Ataukah Chelsea semakin mendekat ke Liverpool? Nah, kita lihat berikutnya perkembangannya selanjutnya di Bola.net. Nah, itu dia tadi bahasan soal Chelsea dan Man City yang nasibnya lagi berbeda banget. Man City lagi turun dan Chelsea lagi naik. Kita lihat sekitar 2-3 pekan ke depan apa yang terjadi ini. Apakah Pep masih duduk di Etihad Stadium atau bagaimana, atau Chelsea mulai turun juga, kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu ya. Bola itu bundar. Nah, itu dia video kali ini. Jangan lupa simak berita-berita terbaru di Bola.net, dan saya Andre. Saya Serafi. Sampai jumpa di video bareng bola berikutnya. Dadah.